Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, kami minta kepada Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya agar kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat berbahagia untuk kita semuanya. Salam sehat. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan kali ini masih sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan rutinitas kegiatan kita sehari-hari dengan tidak kurang suatu hal apapun. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan teman sejawat yang telah bergabung dalam rangka kami calon guru penggerak angkatan 9 Kota Jambi. Saya sendiri Fatkur Rahman SPD dan Bapak Peri Oktiarmi SPD MPD yang akan mendeseminasikan tentang budaya positif berkaitan dengan aksi nyata pada modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi ini akan berjalan lebih kurang selama 60 menit berjalan dan kami minta kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikutinya, dan jika ada hal-hal nanti yang akan didiskusikan maka nanti akan dibuka sesi diskusi. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya sesi pengimbasan akan langsung disampaikan oleh pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Peri Oktiarmi SPD MPD. Dengan hormat kepada Bapak Peri Oktiarmi, kami silakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Fatur. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Hari ini kami berdua akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kami coba menyampaikan budaya positif dari calon guru penggerak. Jadi ada filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan, di mana kita mengetahui tempat peresmian atau benih-benih kebudayaan dalam masyarakat adanya pendidikan, di mana pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu prinsip pendidik anak secara kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan merupakan tempat peresmian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana kita bisa melihat adanya murid berbudi pekerti, bahagia dan berkarakter baik. Dan akhirnya tujuan dari profil pelajar Pancasila ya profil pelajar Pancasila. Di dalam budaya positif
itu ada budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif juga harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya akan menjadi visi sekolah. Lalu ada strategi yang dibutuhkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adanya segitiga restitusi. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu dari awal disiplin positif. Diumpamakan cobalah buka. Jadi Anda adalah A, di mana tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dicoba Bapak Ibu. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda harus perlu menjaga nih benda tersebut sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu tugas yang satu lagi, salah satunya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Berarti diumpamakan kita adalah dua. Ada dua tangan, ada A dan B ya, ada A dan B. Yang B mencoba tangan tersebut membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana caranya si B ini membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Ya, ini perumpamaan dari disiplin positif itu sendiri. Lalu siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari rekan tersebut? Nah, coba ada yang bisa bantu saya. Kira-kira antara A dan si B, siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Baik, silakan Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang memegang kontrol? Antara A dan B, kira-kira siapa yang pegang kontrol? Di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat ya bahwa jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrolnya atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau kita menutup kepalan tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi misalnya ya tergantung, misalnya Bapak Ibu kapan mau membukanya, kapan mau membuka kepalan tangan itu sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lah yang menentukan kapan kepalan tangan itu dibuka, sehingga mau bagaimanapun, mau Bapak Ibu diintimidasi sekalipun, Bapak Ibu tidak akan mau melepaskannya kalau ini dianggap hal yang paling penting sekalipun. Begitu Bapak Ibu ya, terkait tentang disiplin positif. Lalu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar, di mana kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan lagi motivasi ekstrinsik. Lalu di dalam disiplin positif,
kita sebagai pendidik merupakan tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu atau bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan lagi ekstrinsiknya. Lalu setelah disiplin positif kita punya keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas mempunyai kegiatan curah pendapat di mana keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekannya di kelas bagaimana Bapak Ibu dengan siswa atau kita dengan siswa membuat sebuah keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mungkin bisa jadi pada saat sebelum pembelajaran kita membuat keyakinan kelas sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan proses pembelajaran. Nah, contohnya di sini keyakinan kelas adalah menghormati semua orang dan barang milik orang lain, lalu mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini merupakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi, kita sama-sama menghormati semua orang atau menghormati orang-orang yang ada di kelas dan barang milik orang tersebut juga. Berarti dengan kata lain, dengan kita meyakini keyakinan kelas ini sendiri, maka tidak akan ada terjadi pencurian barang karena menganggap bahwa kita menghormati semua orang dan barang milik orang lain tersebut juga. Lalu kita mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi apapun tugas yang disampaikan oleh guru, terus masing-masing masing-masing kita sebagai guru, maka dengan adanya keyakinan kelas, dengan mengerjakan segala pekerjaan, maka mau tidak mau siswa juga akan mengikuti itu. Jadi mereka akan mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibikin sama-sama. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini di dalam diagram ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Nah, dari 5 ini sendiri, kita sebagai manusia pasti membutuhkan salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini. Kapan dibutuhkannya itu tergantung dari apa yang sudah kita laksanakan nantinya. Untuk 5 posisi kontrol mungkin bisa dibantu dengan dijelaskan oleh Pak Fatur. Silakan Pak Fatur. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Ferry. Dan Bapak Ibu semua, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan budaya positif. Dan pada tahap ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang terkait 5 posisi kontrol guru. Posisi pertama, seorang guru itu bisa menjadi berperan sebagai seorang penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa dikategorikan sebagai seorang guru mengambil posisi seorang penghukum, yaitu seperti patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata di atas merupakan kalimat ataupun kalimat yang merupakan contoh yang diambil guru apabila guru tersebut berperan sebagai seorang penghukum. Dan seorang penghukum ini kurang begitu efektif untuk dijalankan di kelas karena
seperti yang diilustrasikan di awal oleh Pak Ferry, kalau seorang siswa itu mengalami penghukuman, baik itu hukuman fisik ataupun verbal, maka ibarat dalam posisi B, maka dialah yang berusaha untuk membuka kepalan tangan A, atau ini tidak murni datangnya kesadaran itu dari siswa, tapi karena kekhawatiran takut muncul adanya hukuman yang dialami oleh siswa, maka siswa menjadi ikut dengan aturan. Tetapi sebenarnya ini tidak begitu baik, karena seorang penghukum hanya memberikan masukan atau bisa mengontrol ketika dia berada di depan murid tersebut. Selanjutnya Pak Ferry. Yang sebelum ini ada Pak Ferry? Ada nggak? Sebelum ini, oke, penghukum pas. Baik. Selanjutnya ini adalah posisi kedua, posisi kontrol guru, yaitu adalah pembuat rasa bersalah atau pembuat merasa bersalah. Maksudnya pada posisi ini biasanya seorang guru akan bersuara yang cenderung lebih lembut, yaitu membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain atau murid dalam hal ini merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri, ya. Nah, beberapa contoh kalimat yang bisa dipakai apabila seorang guru mengambil contoh sebagai kontrol pembuat merasa bersalah, yaitu adalah Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Hal-hal yang disampaikan di sini, kalimat ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah. Dan ini posisi yang lumayan lebih baik daripada posisi yang penghukum tadi. Karena dengan merasa bersalah biasanya akan muncul keinginan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Demikian. Berikutnya Pak Ferry. Posisi ketiga yaitu adalah guru sebagai teman. Bagaimana penjelasannya pada posisi ini adalah guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ataupun pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung penempatannya. Apabila seorang guru berteman dalam peran yang positif, tentu dia akan membuat suatu hal yang baik, dan sebaliknya apabila dalam nuansa ataupun konten yang negatif, tentu tidak akan menghasilkan hal yang positif. Beberapa kalimat yang bisa dipakai apabila seorang posisi guru mengambil kontrol sebagai teman. Yang pertama, ayo bantulah demi Bapak ya.
atau ayo ingat tidak, ayo ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan atau nanti Bapak bantu bereskan. Beberapa kalimat ini idealnya disampaikan dalam lingkaran pertemanan, tetapi dalam tetap aspek upaya untuk mengontrol murid melalui persuasif ataupun pendekatan. Berikutnya Pak Ferry. Posisi selanjutnya, posisi yang keempat adalah seorang guru sebagai kontrol pemantau. Bagaimana kontrol pemantau? Yaitu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, berarti seorang guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi atau perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Beberapa contoh kalimat yang bisa dipakai misalnya adalah peraturannya apa, atau apa yang telah kamu lakukan. Berikutnya, atau sanksi atau konsekuensinya apa. Beberapa kalimat tersebut bisa dipakai untuk memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang tentunya sudah disepakati pada kesepakatan kelas di sebelumnya. Demikian, kita ke posisi terakhir. 5 posisi kontrol guru yang terakhir adalah posisi manajer. Dan idealnya seorang guru berperan sebagai seorang manajer, di mana posisi guru saat itu adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Beberapa kalimat yang bisa dipakai yaitu adalah contohnya apa yang kita yakini. Artinya mengembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya ada kesan untuk diserahkan kepada anak atas apa yang sudah dilakukan, bagaimana dia memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut. Posisi manajer inilah yang idealnya dimiliki atau diterapkan oleh seorang guru ketika berada di dalam kelas agar sama-sama dengan murid untuk memecahkan permasalahannya dan mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilakukannya. Berikutnya Pak Ferry. Dan dari 5 posisi kontrol guru, kita selanjutnya akan melihat tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah penyelesaian tindakan yang dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menyatakan keyakinan. Saya ulangi. Yang pertama menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Beberapa contoh misalnya yang bisa kita lihat dalam tahapan menanyakan keyakinan itu adalah keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati. Atau misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu adalah tahapan menyatakan keyakinan. Kemudian pada tahapan validasi tindakan yang salah misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan ini adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Selanjutnya Pak Ferry.
Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat. Misalnya, apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Nah, jawabannya adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh kekuatan yang ada, baik dari dalam ataupun dari luar sekolah, antara lain guru, kepala sekolah, pengawas, murid, dan tentunya orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan budaya positif. Cukup, Pak Ferry? Dan untuk selanjutnya terkait dengan budaya positif akan kembali kami serahkan kepada Bapak Ferry Otiarmi. Oke, baik. Pertanyaan terakhir yaitu tentang bagaimana menerapkan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana penerapan budaya positif dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari di sekolah berkaitan dengan nilai-nilainya. Misalnya, kita bisa menerapkan budaya positif antri, sangat erat kaitannya dengan penanaman nilai mandiri dan disiplin bagi murid. Jadi melalui pembiasaan antri, murid dapat mengembangkan kemandiriannya dan melaksanakan antri meskipun tanpa adanya pengawasan dari guru. Nah, ini kan teman-teman bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Dari misalnya siswa ingin mengambil atau dia mau ke kantin, dia pasti mau otomatis dia mengantri di belakang karena dia baru datang. Jadi di sini kita udah bisa melihat pembiasaan antrinya ini murid mampu mengembangkan kemandirian dan melaksanakan antri meskipun tanpa adanya pengawasan dari guru. Itu mungkin salah satu contoh terkait penerapan budaya positif. Lalu bagaimana cara guru menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi sebuah budaya positif sekolah sehingga visi misi sekolah dapat dilakukan dengan baik. Misalnya memulai dari diri sendiri dalam menumbuhkan budaya positif di kelas dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, sosialisasikan dan berkolaborasi dengan rekan guru serta kepala sekolah pada kesabaran, keuletan, dan positive thinking terhadap penolakan ide-ide dan pelanggaran, dan terus melakukan refleksi dalam perbaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ferry, dan sebelum kita akhiri, kami minta respon dari Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang ingin bertanya atau mengomentari, memberikan kritik, masukan, dan saran, kami persilakan. Untuk kesempatan kali ini, barangkali
diawali dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan. Ada ibu yang ingin bertanya? Bapak-bapak, Pak Kristof, atau Bu Yuli, atau Bu Liza, atau Bu Dinda, Bu Putri, Bu Astari, yang lain, ibu-ibu yang lain, Bu Tuti, silakan. Silakan, Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan budaya positif yang sudah kita jelaskan dari awal, sampai dengan posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ya, itu Bu Meza mau nanya kayaknya itu Pak Fatur. Izin bertanya, Pak. Silakan bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa budaya positif penting dilakukan di sekolah? Sekian pertanyaan saya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Welty. Kami persilakan terkait dengan budaya positif, langsung akan dijawab oleh Bapak Peri Oktiarmi. Pertanyaannya, mengapa budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah? Begitu ya Bu Welty ya? Betul, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Peri, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Welty. Jadi kalau kita bicara tentang budaya positif ya, kalau kita bicara tentang budaya positif di sekolah itu mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Jadi namanya saja diawali sudah budaya positif, bagaimana kita membudayakan hal-hal positif ya, Bu Welty ya, membudayakan hal-hal positif di sekolah. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung perkembangan siswa, bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita berkolaborasi, dan bagaimana kita meningkatkan sebuah kesejahteraan mental di sekolah. Ini membantu menciptakan suasana belajar yang produktif, sehingga kita bisa membangun sebuah pondasi-pondasi karakter yang kuat bagi para siswa. Makanya kita di sekolah dituntut bagaimana kita membangun sebuah budaya positif itu sendiri. Terima kasih Pak Fatur. Baik, terima kasih kepada Ibu Welty dan tentunya Pak Peri yang sudah menyampaikan jawaban dari apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Welty. Kembali kami buka satu kesempatan untuk Bapak Ibu semua bertanya terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, baik berkaitan dengan segitiga restitusi ataupun budaya positif. Kami persilakan. Baik, Pak. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Pertanyaan saya, apakah ada manfaat restitusi terhadap hasil belajar? Sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf Ibu Putri, suaranya apa karena terlalu kecil apa saya kurang mendengar ya? Lebih kencang suaranya barangkali ke mikrofonnya Bu ya. Baiklah, pertanyaan saya adalah apakah ada manfaat restitusi terhadap hasil belajar? Sekian pertanyaan dari saya. Izin mohon diulangi yang lebih kencang Bu, agak kurang terdengar. Baik Pak, pertanyaan saya apakah ada manfaat restitusi terhadap hasil belajar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf agak sedikit diulang-ulang, tapi intinya kalau tidak salah saya mendengar adalah apa manfaat, adakah manfaat ketika penerapan restitusi di dalam kelas, begitu ya? Benar Ibu? Iya Pak. Benar? Benar. Manfaat dari pelaksanaan restitusi di dalam kelas. Benar ya? Iya Pak. Baik, saya karena berkaitan dengan apa yang barusan saya jelaskan, saya akan mencoba menjawab. Segitiga restitusi sangat baik sekali untuk diterapkan di dalam kelas, karena
pendekatan sekarang dengan model menghukum itu sudah sangat tidak efektif untuk dijalankan karena banyak siswa dengan adanya pelaksanaan menghukum itu hanya sadarnya atau mau mentaati peraturannya ketika ada orang yang menghukum saja, tetapi tidak muncul kesadaran dalam dirinya. Atau di kurikulum sebelumnya kita kenal dengan konsep metakognitif ya, tapi itu belum muncul. Jadi dengan segitiga restitusi, dengan diawali dengan menstabilkan identitas, menanya, kemudian validasi, itu akan memberikan kesadaran bagi siswa. Sehingga saya yakin dengan pelaksanaan restitusi ini, kesalahan-kesalahan, hal-hal yang tidak baik di kelas itu akan memberikan dampak bagi siswa di dalam kelas untuk lebih baik lagi ke depannya. Memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada dan berusaha memperbaiki dengan keyakinannya sendiri dari apa yang sudah disepakati di keyakinan kelas sebelumnya. Barangkali demikian Bu Meza, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas respon yang sudah diberikan dan kami undang kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan refleksi dari apa yang sudah kita lewati hari ini. Untuk pertanyaannya saya share di kolom chat saja. Sebentar, nanti tampilkan tes. Saya sampaikan di kolom chat, nanti silakan Bapak Ibu respon. Jadi apa itu? Nah, ini mau ke kolom komentar. Pak Ferry bisa melakukan sesi untuk atau bisa melanjutkan pengiriman lembar refleksi. Nanti sekalian aja nanti Pak Fatur ya. Bisa kita share aja langsung dengan teman-teman, nanti kita kirim ke grup saja bisa ya. Sorry, sebentar saya sampai. Like, bos. Ya mungkin lembar refleksi nanti kita kirim di grup aja ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong dibantu memberikan jawaban-jawaban refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Saya mohon maaf karena laptop saya ini agak sedikit ada yang buat. Sepertinya mungkin kenal ya. Jadi mungkin saya tutup saja ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, atau kita masih, Pak Fatur masuk Pak Fatur. Maaf Pak Ferry, apakah ada link presensi? Presensi nanti kita kirim di grup aja Bu Yuli ya. Oke, presensinya mungkin kita ambil ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ambil di sini kamera, semuanya senyum. Semuanya senyum, saya fotokan dari sini saja. Ibu Gea kemana Bu Gea? Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, hari ini sudah bisa membantu atau sudah bisa mendengarkan apa itu budaya positif, disiplin positif, dan mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas juga apa yang sudah Bapak Ibu dengarkan hari ini. Akhir kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Sama Bapak. Selamat pagi Dika. Kamu tahu kenapa dipanggil? Mungkin karena tugas ya. Nanti kemarin masuk.
masuk Pak. Masuk ya di. Pada saat jam pelajaran kami mengantuk Pak. Oh. Kamu mengumpulkan tugas nggak? Enggak Pak. Zikra, semua orang memang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Sebelumnya maaf Pak, tapi waktu malam ketika pelajaran itu saya setelah TikTok Pak sampai jam 12 dan akhirnya saya nggak sempat mengerjakan tugas Pak. Akhirnya kamu ngantuk dirinya. Iya Pak. Zikra. Jadi gini, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Ingat Pak, yang tentang selalu bertanggung jawab Pak. Benar. Nah ternyata kamu tahu. Lalu apa solusinya untuk masalah itu? Pertama Pak, saya memohon maaf sebesar-besarnya Pak, karena telah lalai dan tidak mengumpulkan tugas Pak. Lalu saya akan mengerjakan tugas dan akan mengumpulkannya ke Bapak Pak. Dan saya berkomitmen untuk tidak scroll TikTok sampai malam ini Pak. Sampai larut malam. Boleh kamu scroll TikTok, tapi ya cukup jam 9 langsung tidur. Jadi malam kamu, pagi kamu udah bisa bangun cepat, ya. Oke ya. Baik, saya apresiasi kamu untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Zikra ya. Apa namanya itu? Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, kenapa Mel? Saya disuruh Ibu Yeti untuk melapor ke Bapak kalau saya membuat kegaduhan di kelas. Kenapa? Jadi gini Pak, tadi saat Pak Dodi izin ke toilet, saya membuat kegaduhan di kelas dan sambil mukul meja. Jadi saya disuruh menemui Bapak. Yang kamu buat kesalahan itu sekiranya wajar atau tidak? Enggak. Apa yang Amel lakukan? Saya bernyanyi sambil memukul meja. Kira-kira menurut Amel itu seru nggak? Menurut saya seru karena kan saya hanya mencari kesenangan saja tanpa ada maksud untuk mengganggu orang lain. Ya, tetapi yang Amel lakukan itu membuat orang lain terganggu sehingga Amel mendapat masalah sekarang. Iya kan? Nah, sekarang coba kita ingat lagi tentang keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum Amel tunjukkan. Rasa aman dan nyaman. Nah, benar sekali. Sekarang kita kembali ketika Amel memukul meja dan sambil bernyanyi. Apakah tindakan tersebut menciptakan rasa aman? Enggak. Tidak kan? Enggak. Nah, tapi kamu mendapatkan rasa senang. Iya. Nah, menurut saya kamu mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Itu apa yang harus kamu lakukan? Ya kan? Nah, sekarang coba kita kembali ke kelas, kita ketemu dengan Ibu Yeti, dan kamu berjanji tidak akan mengulangi kembali dan selalu mengindahkan keyakinan kelas. Baik Pak, terima kasih atas sarannya dalam pemecahan masalah ini. Ya, oke, kita ke kelas. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurmala dari kelas 12 MIPA 7. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru telah membantu saya dalam menemukan solusi untuk masalah yang saya alami sekarang. Dan saya berjanji untuk tidak lagi memukul meja sambil bernyanyi di dalam kelas sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kelas. Terima kasih.
Baik, dengan adanya segitiga restitusi, saya dapat mengintrospeksi diri atas kesalahan yang telah saya lakukan. Lalu, saya dapat mengevaluasi diri saya sendiri dan tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christoph, guru SMA Negeri 3 Kota Jambi. Pada hari ini saya akan memberikan umpan balik dari saya terhadap aksi nyata yang telah dilakukan oleh Pak Peri. Pada diseminasi yang telah disampaikan oleh Pak Peri, beliau telah melakukan banyak hal dalam kegiatan budaya positif yang ada di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Beliau telah menyampaikan dan telah melakukan segitiga restitusi, di mana beliau selalu meminta pendapat dan pendapat dari anak-anak, serta telah melakukan kegiatan menengahi permasalahan anak-anak berdasarkan daripada segitiga restitusi. Selain itu juga beliau selalu meminta pendapat dari anak-anak mengenai tentang kedisiplinan yang ada di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Selain itu, diseminasi yang dibawakan oleh Pak Peri bagi saya secara pribadi cukup mengerti dan sangat-sangat saya pahami sekali atas penyampaian yang diberikan oleh Pak Peri dari kegiatan diseminasi yang diadakan oleh beliau. Mungkin itu saja dari saya, dan saya berharap Pak Peri tetap semangat terus mengikuti kegiatan program guru penggerak. Demikianlah pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.